Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Pak Zubair. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan perjanjian kerja. Anggota kelompok yaitu saya sendiri Mahmud Yarjanto, kemudian Monica Rainitia, dan juga Muhammad Reginald Reynal. Okay, next. Yang pertama adalah perjanjian kerja. Menurut Imam Supomo, dalam Sembiring, uh, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama, buruh atau pekerja, yang mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua, yaitu majikan atau pengusaha. Dan majikan juga harus mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Kemudian, menurut KUHP Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 14, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian atau memberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Secara garis besar, isi dari perjanjian kerja adalah hak dan kewajiban dari buruh maupun uh, pemberi kerja. Perjanjian kerja akan menimbulkan hak dan kewajiban baik untuk pekerja maupun pemberi kerja. Kewajiban pemberi kerja akan menjadi hak pekerja. Dan juga sebaliknya, kewajiban bekerja akan menjadi hak untuk pemberi bekerja. Next. Isi perjanjian kerja. Uh, menurut menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis kurang-kurangnya mengenai identitas pihak yang bekerja, kemudian jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, misalnya upah dan cara pembayarannya. Syarat-syarat kerja yang membuat hak dan kewajiban bekerja dan pengusaha, jangka waktu perjanjian tempat, dan tanggal perjanjian dibuat serta tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Isi dari perjanjian kerja secara besar adalah kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Kemudian next. Nah, menurut Cumaldi tahun 1982, kewajiban pekerja adalah yang pertama yaitu melakukan pekerjaan. Nah, ruang lingkup pekerjaan harus diketahui pekerja sebelumnya, sehingga pengusaha tidak memperluas pekerjaan dengan memberi upah yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Pekerja wajib melakukan pekerjaannya sendiri dan tidak perlu diwakilkan. Kemudian yang kedua adalah mentaati tata tertib kerja. Peraturan tata tertib perusahaan ini biasanya ditetapkan oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai akibat dari kepemimpinan dari pengusaha tersebut sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membayar denda dan ganti rugi. Nah, denda yang dikenakan tidak boleh untuk kepentingan pengusaha, tapi untuk kepentingan pekerjaan. Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari pekerja apabila terjadi kerusakan barang baik milik pengusaha atau pihak ketiga karena kesengajaan atau kelalaian dari pekerja. Kewajiban membayar denda atau ganti rugi ini harus diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan. Ini yang keempat adalah bertindak sebagai buruh yang baik. Pekerja wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti apa yang tercantum dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. Di samping itu juga wajib melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut perundang-undangan. Kemudian selain kewajiban dari pekerja, di dalam perjanjian kerja juga ada kewajiban pemberi kerja atau majikan. Nah, yang isi dari maksudnya kewajiban dari pemberi kerja antara lain yang pertama yaitu membayar upah. Upah adalah imbalan yang berupa uang atau dinilai dengan uang karena telah atau akan melakukan pekerjaan atau jasa. Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh pada saat perjanjian kerja berakhir. Kemudian yang kedua adalah memberi istirahat mingguan dan hari libur. Istirahat mingguan bisa diberikan 1 atau 2 hari tergantung lama waktu pekerjaan, bisa 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Kemudian ditambah juga pada hari libur resmi resmi sebagai hak dari
bekerja untuk mendapat istirahat dengan upah sebagaimana biasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah mengatur tempat kerja dan alat-alat kerja. Menurut pasal 1602 KUHP Perdata, ditentukan bahwa majikan wajib mengatur dan memelihara ruangan, alat, dan berlakas di mana atau dengan di mana ia menyuruh melakukan sedemikian rupa, dan begitu pula mengenai melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah memberi surat keterangan berakhirnya hubungan pekerjaan. Kewajiban memberi surat diatur dalam pasal 1602 Z KUHP Perdata yang menyatakan bahwa pada waktu berakhirnya hubungan kerja, pengusaha wajib memberi surat keterangan pada pekerja. Surat keterangan ini biasanya memuat keterangan yang sebelumnya tentang bagaimana macam pekerjaan, masa kerja, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, yaitu menjadi majikan baik. Kemudian yaitu juga dalam pasal 1602 Z KUHP Perdata menyebutkan bahwa majikan wajib melakukan segala sesuatu dalam keadaan sama seharusnya dilakukan atau dilakukan oleh seorang majikan yang baik. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kewajiban yang tidak tertulis dalam perjanjian kerja, tapi menurut kepatutan serta kebiasaan atau undang-undang seharusnya wajib dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian pengusaha harus melakukannya tersebut. Next. Kemudian ada perjanjian kerja waktu tak tertentu yang akan dijelaskan oleh saudara Monica. Ya, Monica, saya persilakan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ada perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau disingkat PKWT dibuat untuk memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja agar tidak terjadi pengangkatan tenaga kerja yang tidak terarah. Maka dari itu dilakukan melalui perjanjian dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu. Untuk jenis pekerjaan yang sifatnya terus-menerus atau pekerjaan tetap atau permanen di suatu badan usaha. Dengan adanya peraturan ini, pengusaha dapat diberikan kesempatan untuk menerapkan pekerjaan yang mana sifatnya terbatas dalam waktu pengerjaannya, sehingga para pengusaha tersebut juga dapat terhindar dari kewajiban mengangkat para pekerja tetap untuk bekerja yang hanya terbatas waktunya. Kemudian, dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam Tampong Langoy 2013 menetapkan kategori pekerjaan PKWT sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan sekali selesai atau sementara. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama, sekitar 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaannya bersifat musiman. Yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Kemudian ada bentuk perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, namun perjanjian kerja pada umumnya dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian kerja yang tidak tertulis biasa digunakan dalam jenis pekerjaan, perjanjian kerja di rumah, dan perjanjian kerja pemborongan. Tujuan PKWT dibuat secara tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak terlibat untuk menjamin kepastian hak dan kewajibannya terpenuhi. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi perselisihan. Yang berikutnya ada isi perjanjian kerja waktu tertentu. Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang akan diperjanjikan. Ada kalanya isi perjanjian kerja ini dirinci dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, sedangkan tegasnya pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang yang sifatnya memaksa. Sehingga isi perjanjian kerja adalah dengan sendirinya merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak buruh, serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak untuk majikan, yang berpangkal pada melakukan pekerjaan dan pembayaran upah. Acapkali kewajiban pihak yang satu tersimpul dalam pihak yang lainnya, dan hak-hak pihak yang lain saling satu tersampul dalam kewajiban pihak yang lainnya. Berikutnya ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang akan dijelaskan oleh Renaud. Selanjutnya adalah
pengertian perjanjian kerja tidak tentu atau PKWTT. Penjelasan tentang PKWTT ini dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penduduk Republik Indonesia nomor Kep 106 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tidak tentu, yang didefinisikan bahwa perjanjian kerja tidak tentu merupakan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pengertian tersebut memberikan arti bahwa perjanjian kerja yang dilakukan tidak ada batasan waktu karena perjanjian kerja waktu tidak tetap dilakukan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, yakni sifatnya tetap. Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur syarat-syarat perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yakni yang pertama, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan pekerja paling lama, yaitu 3 bulan. Yang kedua, dalam masa percobaan kerja, bagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Kemudian, pasal 60 ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa syarat masa percobaan harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal ini tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja tersebut pada dasarnya dianggap tidak ada atau tidak sah. Kemudian dalam pembuatan perjanjian kerja, pada ketentuannya semua sama tidak sama, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tersebut memberikan maksud bahwa apabila dalam suatu perusahaan telah memiliki peraturan kerja bersama, isi perjanjian kerja, baik kualitas dan kuantitasnya tidak boleh lebih rendah pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Saya kembalikan kepada Saudara Mahmud. Ya, kemudian referensi dari kami seperti ini, Sembilan Sentosa, Mati, dan juga ada referensi lain yang belum ditambahkan. Kemudian bila teman-teman ingin memberi kritik, saran, atau diskusi lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar ataupun di platform-platform yang lain. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.